Halo Tribuners, Bobotoh terutama kita hadir lagi di acara Ngobrol Persib Bandung. Ya, kali ini kita akan berbincang tentang Persib Bandung dan tentunya suatu yang menarik yang akan kita sajikan. Tapi sebelumnya saya Diki Fadiar Juhud dan Saya Tarsi Sutomonayo. Oke, Tribuners. Sebelum kita mulai juga tetap mengingatkan Anda semua untuk patuhi protokol kesehatan, Betul. kenakan masker ataupun juga face shield. Kemudian kalau beraktivitas kita jangan lupa sering-sering Tangan, cuci tangan ya. Pakai sabun dan air mengalir. Yes. Lalu juga kita jaga jarak nih kalau kita bekerja ya. Beraktivitas di luar jaga jarak dan kita bagusnya juga mengurangi aktivitas mobilitas di luar karena kita lagi masih pandemi masih, Betul, masih. kita jangan lengah lah ibaratnya begitu ya, Iya, Tribuners betul Bobotoh. sekali. Baiklah, Bung Tarsi, kita langsung ke Persib Bandung, kita Oke. ngobrol. Karena ini udah mendekati Liga Iya. 1 yang sudah akan bergulir. Betul, ya. Ini apa nih yang akan kita sajikan di kesempatan pagi ini? Mungkin dari bocorannya dari itu aja dulu, pelatih dulu nih. Ada apa dengan Persib Bandung yang sudah disiapkan oleh Pelatih ya, ini kan kita bersyukur karena ternyata sudah ada izin dari kepolisian. itu dulu ya, intinya itu dulu. Itu dulu izin. Artinya kompetisi sudah pasti berjalan. Nah, Ya, tinggal formatnya seperti apa itu yang masih dibahas. iya. Tapi nanti kita bahas terakhir lah. Tapi yang pertama itu akan menjadi kabar gembira dan itu akan membuat Persib lebih siap sekarang karena para pemain sudah termotivasi karena sudah ada kompetisi. Kemudian daya tawar Persib untuk untuk semakin sponsor. semakin cepat ya sponsor juga, Sponsor juga, betul. Terus kemudian memanggil pemain yang belum jadi itu. Oh, Pemain tengah yang masih antara yang selepas Farsat itu ya, namanya? Farsat ataupun betul, yang masih rahasia. Asia. Oh, masih rahasia. Kayaknya mau kasih kejutan, surprise. Ya. Kemudian juga ya tentu saja Geoffrey kan sudah lama. Harusnya sih bulan ini karena katanya awal Juni. Saya nggak tahu aja awal Juni itu minggu ini atau minggu berikutnya. Iya. Ya. Nah ini Robert punya ramuan khusus untuk Persib gitu, untuk bisa biar pemainnya tetap fight dan tidak malas-malasan ataupun juga apalagi dengan kemarin sempat mungkin daunnya jadi nggak kan kayak gitu ya. Iya. Itu ada program khusus mungkin dari pelatih ini. Sekarang sudah meningkatkan ini sih fisik pemain, sudah membenah mental pemain juga ya. Mungkin satu itu masalahnya itu karena mungkin sempat down galau karena kompetisi nggak jelas, kemudian down juga mungkin sedikit kecewa karena waktu sempat jadi kalah ya di Piala Menpora. Kemudian juga secara permainan juga Persib sedang membangun dengan merencanakan 2 uji coba kalau nggak salah ya. Uji coba. Dirahasiakan juga timnya, tetapi ada bocoran dari Persipura. Persipura kan sedang bersiap untuk ke FC nih. Oh ya. Nah, dia mengumumkan 3 lawan yang akan diuji jadi uji coba dia itu mereka ya. Persik Kediri, kemudian ada juga Persib Tangerang dan Persib salah satunya, dan itu dijadwalkan tanggal 19 di Bandung. Ya, saya pikir ini akan menjadi uji coba yang kalau memang jadi, ini akan sangat bagus bagi Persib karena Persipura pasti menurut saya levelnya akan menjadi lebih tinggi karena dia sudah bersiap level Asia. Iya. Artinya dia sudah secara permainan pasti sudah, kemudian juga fisik pasti. Karena Persipura menghadapi tim-tim yang sudah bermain di level Asia kan. Betul. Indonesia kan masih telat ini liganya. Kemudian juga di sana juga ada juru taktik Jackson Tiago yang sudah berapa kali juga juara bersama Persipura. Ini akan sangat bagus untuk Persib dan pemain Persib. Hanya sayangnya informasinya lagi kayaknya Wander Luiz juga masih diragukan tampil karena cedera. Oh iya, itu ya ada kabar yang kurang mengenakan gitulah. Kurang mengenakan. Jadi kabarnya gimana Wander Luiz? Apa panjang istirahatnya atau gimana? Ini gimana nih? Tidak panjang juga sih, kalau dari pernyataan Robert Alto itu hanya bilang istirahat mungkin dalam beberapa pertandingan pertama tidak ditampilkan. Tetapi mudah-mudahan juga akan terjadi kejutan seperti ketika di Piala Menpora lalu ketika
Robert mengatakan Van der Luis akan tidak tampil di laga-laga awal, ternyata ada. Oh iya, oh itu cuma itu doang. Dan akhirnya mencetak 3 gol sepanjang turnamen itu juga memberikan 2 assist. Nah kemudian Robert juga sedang mempersiapkan skema untuk mengantisipasi ketiadaan Van der Luis di depan dan mungkin juga Geoffrey karena Geoffrey belum bergabung. Tapi kalau misal pun ada Geoffrey, berarti kan tetap tidak ada Van der Luis di laga-laga awal. Nah itu sebenarnya itu akan mengubah permainan, tidak hanya komposisi pemain, tapi juga mengubah permainan. Kayak waktu di semifinal pertama lawan PS Sleman di Menpora, Van der Luis kan kena kartu merah tuh. Oh ya. Di akumulasi ya. Nah akhirnya dia nggak main. Robert Alba memasang kalau nggak salah intinya di depan itu 3-1. Ferdinand jadi striker, kemudian di belakang dia itu ada 3 pemain, Ferdi Haryadi, kemudian Esra Walian kalau nggak salah ya. Fred juga ada. Tuan ya. Iya, bertiga itu yang menopang dia bahkan, dan itu memang mengubah permainan. Persib waktu itu agak kewalahan dengan cara main cepat tekanan Sleman waktu itu, tapi akhirnya bisa keluar dan bisa, meskipun gol di menit akhir ya, akhirnya menang 2-1 dan itu yang membuka jalan Persib melaju ke final waktu itu. Ya. Ini Van der Luis ini sebenarnya mungkin cedera lama ya itu ya, lutut sama engkelnya itu ininya sebetulnya gitu atau pas ketika Piala Menpora ya? Waktu Piala Menpora sebenarnya. Oh, karena kalau risikonya jadi striker gitu ya, pasti kena itu terus. Akhirnya dihajar terus sama lawan itu. Ya, tapi itu memang yang banyak dikhawatirkan, sebenarnya banyak pemain yang cedera di Piala Menpora juga kan. Iya, yang kemarin padahal sudah 1 tahun tidak main, langsung dengan intensitas tinggi waktu itu ya. Seperti itulah memang. Nah ini ada kegambangan juga, kok lama banget gitu penggantinya Farsad Nur, atau memang ada bocoran seperti apa sebetulnya sih yang akan diinikan, karena masa cuman Deddy Cross doang gitu di tengah. Nah itu memang sudah ada beberapa nama sih. Kalau saya tidak salah, saya coba buka contekan dulu ini. Yang kuat ya. Itu ada beberapa nama. Itu ada duo Australia, ada O'Neill, Daniel Bowman. Kemudian ada yang Basel Gerradi itu dari Lebanon, Denmark, hingga Farhad Musabek dari Kyrgyzstan. Nah itu tetapi direktur Persib Teddy Cahyono membantah nama-nama itu bukan, itu hoax katanya. Oh jadi tapi kan juga kita tidak bisa langsung percaya itu kan. Oh iya. Itu kan bisa terjadi hanya untuk mengalihkan aja dulu sebentar itu supaya mungkin masih dalam rangka memberi kejutan, seperti ketika Farsad Nur datang juga kan kita tidak tahu siapa, tiba-tiba sudah dari Sleman Farsad Nur. Iya benar. Nah kemudian juga ini memang pertama itu kan masih menunggu kualifikasi Piala Dunia yang mungkin selesai nanti pertengahan Juni, karena Robert Alba sendiri memberi bocoran bahwa pemain ini sedang membela negaranya untuk dikualifikasi Piala Dunia 2021 ya, 22 ya. Nah, saya tidak tahu memang apakah sudah deal atau masih ada sedikit menunggu kepastian seperti yang tadi itu kan. Ketidakpastian liga juga pasti akan membuat pemain ragu datang gitu kan. Ya, jadi agak mungkin salah satunya ya kalau udah benar-benar jadi baru saya mau gitu. Ya. Bisa seperti itu, atau juga Persib jangan-jangan punya pilihan lain. Lihat dulu penampilannya ini. Siapa tahu ada lebih dari satu pilihan kan. Lihat dulu lah pemain ini, kalau memang bagus di kualifikasi Piala Dunia, atau misalnya ada 2 nih pilihannya, salah satu yang terbaik, nah kayaknya ambil ini aja deh, kayak bisa jadi seperti itu. Berarti itu yang sudah jelas yang harus digarisbawahi, bahwa itu berlabel pemain timnas yang tampil di kualifikasi Piala Dunia. Jadi bukan yang pemain-pemain biasa yang tidak tampil di timnas seperti itu ya. Iya, sebenarnya Farsad Nur juga dari lapornya tidak biasa. Artinya untuk level Asia dia dari segi dari segi CV itu pemain top sebenarnya, karena tapi belum pas kesininya, mungkin pas di sininya
ya banyak faktor ya. Ya, Mungkin juga kelelahan atau ya. apa dan tidak pas gitu. Betul, Nah ini ya. sebetulnya ada pertanyaan juga lewat netizen juga nanya di channel kita juga, ada yang bertanya kenapa harus misalnya gitu ya, kenapa harus berlabel timnas nih? Mungkin Bung Tarsi ada jawaban untuk itu gitu? Iya, Alasannya. pertama kalau label timnas, saya pikir 100% dia pemain bagus. Gitu ya, berarti udah. Menurut saya kalau dia sudah main di timnas, karena timnas itu kan dari sekian klub, dia harus milih. Iya benar-benar. Terpilih lah gitu ya. Iya, pemain masuk dalam 22 sampai 26 pemain terbaik di negaranya. Itu misalnya kan di setiap negara kan ada liga, bayangkan. Itulah jawabannya Boboto ya. Itu satu dari segi skill ya. Iya. Nah, kemudian dari segi jam terbang pasti dia pemain bagus. Iya. Pasti dia pemain dengan jam terbang tinggi kan, secara mental ya sudah terasa di level yang lebih tinggi, di level internasional, karena musim ini Persib targetnya juara. Nah, kalau juara musim berikutnya main ke tingkat yang lebih tinggi di AFC. Atau kalau bisa sih lebih tinggi lagi ya di Champion Asia kan. Nah, itu butuh pemain-pemain yang punya pengalaman luar biasa, pengalaman yang jam terbangnya internasional juga. Dan kalau mau target juara ya harus mencari pemain bagus pasti kan. Ya. Oke, kalau di ini ya berarti sudah seperti ya sekian ya persiapan Persib ya Maung Bandung ini. Tapi di antara itu ada rumor pemain yang maksudnya hendak keluar. Jangan-jangan ada deh. Ini kan yang bikin apa, maksudnya mungkin karena terlalu lama proses kayak gini, akhirnya ada pemain yang entah izin dulu atau gimana gitu untuk ini dari Persib. Saya tidak tahu. Belum ada, nggak ada rumor itu ya. Hanya ini kan. Atau mungkin Bung Diki punya ya, nanti kita bahas lagi. Iya, makanya kan karena ini apa namanya? Mungkin karena terlalu lama proses juga, terus ada hal yang mungkin juga ingin main di luar apa gimana gitu, di luar negeri ya. Oh iya. Memang ada beberapa pemain sih sempat harusnya ingin mencoba mungkin apa gimana? Harusnya kalau sesuai kesepakatan di awal tahun harusnya sudah ada di Eropa tadi. Beckham Putra misalnya. Beckham Putra harusnya main di Serbia atau Montenegro. Montenegro. Ikut dia pelatih dulu kan. Dulu Persib. Iya, Persib sebelum Mario Gomez. Sesudah Mario Gomez, sebelum Robert Albert. Nah, tapi ya kita tidak tahu apakah kesepakatan waktu Januari itu kan kesepakatan tidak tertulis sebenarnya. Ya, menjadi apa enggak akhirnya ya. Ya, sekarang kan memang pelatihnya Radovic ya. Miljan Radovic ya. Ya, Radovic itu yang dulu mantan. Dia yang meminta langsung waktu dia dan sudah Persib sendiri mau, cuma waktu itu Beckhamnya dalam kondisi cedera. Lalu kemudian bukan dijanjikan ya, tapi Persib bilang kita bisa lepas kalau sudah transfer musim panas. Nah, persoalannya kan kita tidak pernah tahu apakah itu karena dia waktu itu diminta untuk pemain pinjaman. Karena kebetulan liga sekarang tidak berjalan. Ini akan menjadi dilema karena Persib sendiri kalau kita lihat penampilan di Piala Menpora, Beckham cukup bagus, dan kebetulan lini tengah Persib butuh pemain di lini tengah untuk memberi umpan-umpan terobosan dan lain-lain. Kemudian apakah kesepakatan itu masih berlaku sampai sekarang? Dia juga tidak tahu karena klubnya yang saya lupa namanya, klub yang sekarang dilatih Miljan Radovic itu sudah main di kompetisi kasta ketiga untuk Eropa di bawah Liga Champions dan UEFA, Piala UEFA. Ya, di bawah itu saya lupa nama persisnya, tapi itu baru berlaku tahun ini. Artinya kan ada beberapa tim bersaing dengan tim-tim seperti tim di Spanyol gitu kan. Iya. Ada beberapa tim Spanyol yang di urutan 6 dan 7, kemudian Inggris juga seperti itu. Tapi kalau lihat dari kemarin Piala Menpora kayaknya Beckham juga karena salah seorang pemain muda yang memang dibutuhkan, banyak assist juga yang bikin. Miljan Radovic sebenarnya memang suka pemain muda dia. Di tim-timnya banyak pemain muda. Cuma ya itu tadi satu, apakah Beckham itu masih dibutuhkan
seperti waktu di awal musim. Ya, ya. Atau tidak itu kita tidak tahu. Kemudian juga Febri Haryadi juga sempat ditawari tim-tim lain kan dulu waktu di Liga Berhenti bahkan 2 ya, tetapi sekarang belum ada tawaran lagi sampai sekarang enggak. Kita tidak tahu apakah karena banyak yang tidak tahu kan. Misalnya kayak Febri waktu itu kan sebenarnya dia sudah lama ditawari, tapi baru beberapa bulan kemudian dia bongkar bahwa saya pernah ditawari ini. Oh iya, ketika udah mulai ramai. Bisa jadi tawaran itu masih ada, cuma ya udah dikip aja. Iya. Nah demikianlah Tribuners, Bobotoh khususnya kita bincang tentang ngobrol Persib Bandung. Ya. Jadi format liga kita tunda aja dulu ya. Iya, tunda untuk besok lagi karena ini udah mulai agak mepet-mepet ini. Oke, ntar kita sambung lagi masih panjang waktu ya? Masih panjang waktunya dan kita di Liga 1 ini kayaknya kayak Piala Eropa, Piala Eropa yang akan panjang. Oh iya betul dan sekali. Dan kita hemat amunisi ya. Oke, Tribuners, Bobotoh kita tetap ingatkan protokol kesehatan untuk Anda yang masih beraktivitas di luar, kenakan masker ataupun juga face shield dan cuci tangan pakai sabun, air mengalir. Kita selalu jaga jarak. Betul ya. Dan mudah-mudahan jangan musuhan tapi. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat ya. Terima kasih atensinya. Saya Diki Fadiar Juhud. Saya Tarsi Sutomonayo. Love, peace, and respect.